Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Umroh bukan sekedar wisata hati. Umroh menurut arti bahasa itu berkunjung. Sementara umroh menurut arti syariat sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan salat rukun yang telah ditentukan. Umroh itu haji kecil. Haji besarnya mana? Haji yang kita kerjakan tiap tahun. Di kita banyak salah kaprah. Ada orang yang bilang yang disebut haji akbar, haji di mana wukufnya hari Jumat, itu salah. Di dalam surat At-Taubah ayat 3 Allah menyatakan yang namanya haji akbar yaitu haji di mana kita datang ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, melontar jumroh, itulah yang disebut haji akbar. Artinya kita mengerjakan haji setiap tahun, di mana kita datang ke Mekah, kemudian kita niat ibadah haji, kemudian kita pergi ke Mina, kemudian ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina melontar, tawaf, sa'i, tahallul. Itu haji akbar setiap tahun. Jadi salah kaprah di kita. Tidak ada dalam ayat Al-Quran, tidak dalam hadis yang mengatakan satupun bahwa yang disebut dengan haji akbar yaitu haji yang wukufnya hari Jumat, haji akbar. Haji kecil ini umroh. Watimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Jadi bukan hanya wisata kata Abdel, tapi karena Allah. Kenapa? Perintah Allah. Yang namanya ibadah yang berat Allah gandengkan dengan kata Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah wajibkan haji ke Baitullah istata'a bagi yang mampu haji berat. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah, karena berat. Beda perintah ibadah yang lain tanpa ada Allah. Aqimus sholah, dirikan sholah, ada kalau Allahnya enggak? Kutiba alaikumus syiyam, ketika kita perintah puasa enggak ada kata Allahnya. Wa atuz zakah enggak ada kata Allahnya. Kenapa? Para ahli tafsir pakai modal, makanya digandengkan dengan lillah, dengan kata Allah. Haji wajib sekali, yang selanjutnya sunnah. Umroh pun yang wajib sekali, yang pertama doang, selanjutnya sunnah. Cuman bedanya kalau haji al-hajju asyhurum ma'lumat, Al-Baqarah 197. Haji itu waktunya ditentukan, niatnya saja 2 bulan 8 hari. Bulan Syawal, bulan Hafid, 8 hari di bulan haji. Sementara yang namanya umroh sepanjang zaman, sepanjang hari yang namanya umroh itu, silahkan mengerjakan umroh. Wajib sekali, yang selanjutnya hukumnya hanya sunat. Sekarang marak di mana-mana yang namanya travel menawarkan umroh dari yang paling murah, yang kadang-kadang nggak masuk di akal sehat, hanya buat ongkos doang, mana buat bis, mana buat hotel, mana buat makan. Tapi saking pengennya kita berangkat umroh, mereka memaksakan walaupun akhirnya ketipu. Pengen yang murah mulu sih. Insya Allah kita jangan pengen nyari yang murah, kita cari selamat. Sampai yang paling mahal, yang plus. Silahkan sesuai kemampuannya Anda. Saking kita sebagai seorang muslim pengen banget ibadah umroh, ngebelain nabung. Ada yang nabung sehari 1.000. Sekarang Bu, di pengajian-pengajian, saking kita umat Islam pengen banget berangkat umroh. Nah, yang namanya umroh itu rukunnya hanya 4. Niat,
tawaf, sa'i, tahallul. Rukun ini harus ada. Kalau satu di antara rukun tidak ada, umrohnya tidak sah. Yang pertama niat. Sholat sunat 2 rakaat, ihram umroh, kemudian kita berangkat ke Mekah, dibis oleh mutawif, dibimbing, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umroh. Jangan lupa baik haji maupun umroh ada muharramat yang diharamkan. Semenjak mulut mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, sampai tahallul, itu ada 11 yang diharamkan buat kita, yang disebut dengan ilmu fikih muharramat yang diharamkan buat orang haji, buat orang umroh. Yang pertama, orang haji maupun umroh buat laki-laki haram 3. Yang pertama, haram tutup kepala, walaupun hanya anduk nempel sesaat. Payung di bawah orang kena angin, tek, nah dia kena denda, memberi makan fakir miskin 6 orang. Apa maknanya? Semua haji dan umroh ada simbol, makna, pelajaran, hikmah yang kita ambil buat dipakai sehari-hari. Maknanya tiada lain, kenapa? Orang tadi yang sedang muhrim haji, muhrim umroh diharamkan laki-laki tutup kepala. Yang namanya raja, yang namanya ratu, pangkatnya ada di mahkota. Iya apa iya? Mahkota ditaruhnya di mana? Kepala. Kepala. Seolah-olah Allah bilang, hei manusia, datang berkunjung ke rumahku, jangan sombong, bawa pangkat dan jabatan. Jangan sombong. Turunkan tuh, kau menghadap aku. 1. 2, laki-laki haram mengenakan sepatu. Kalau kita pergi ke kantor, pakai sepatu, pakai sendal. Sepatu. Kalau jalan-jalan, pakai sendal. Norak dia mah. Kalau jalan-jalan, pakai sepatu, pakai sendal. Kalau ngantor, seolah-olah Allah berfirman, wahai manusia, datang berkunjung ke rumahku nggak usah formal-formal, santai saja. Laki-laki yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram mengenakan pakaian yang berjahit, termasuk celana dalam. Seolah-olah Allah berfirman, hei kaum laki-laki, sanggupkah kalian mengendalikan nafsu birahi kalian depan kalian begitu banyak, dan kalian tidak mengenakan celana dalam? Laki-laki 3, perempuan 2. Perempuan haram nutup muka, haram nutup telapak tangan. Di kita banyak orang norak, mau haji, mau umroh pakai sarung tangan. Itu norak dan itu adalah wajib kena denda Anda. Makanya ngaji yang pada benar, pakai Quran, pakai hadis. Nah, yang namanya orang haji, orang umroh perempuan haram nutup wajah. Jadi kita ini gambarannya, simbolnya, kita bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Jangan bersembunyi dari kelakuan kita. Haram nutup telapak tangan. Nah, ini harus terbuka. Yang pakai sarung tangan, Anda kena denda. Yang pakai masker, Anda kena denda. Memberi makan fakir miskin 6 orang. Seolah-olah Allah berbicara, apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Laki-laki perempuan yang diharamkan adalah 6. 1, jangan pakai wangi-wangian. Kalau saya pakai minyak wangi sampai ke situ, minyak wangi saya kecium nggak? Apa simbolnya? Jadi orang jangan sombong. Nama saya Ustazah Haja Halimah. Sombong nggak? Biasa aja kali. Kan nggak sedikit yang sombong. Mau kemana bu? Mau ke sono. Bu haji mau kemana? Mau ke depan. Bangga dipanggil haji, sombong gitu. Jangan sombong. Kemudian tidak boleh kita berhias di sana, nggak boleh. Yang dinilai oleh Allah apa adanya. Kemudian juga diharamkan kita memotong kuku. Diharamkan kita memotong rambut, minimal 3 helai rambut, 3 kuku. Itu kena denda, memberi makan fakir miskin 6 orang. Seolah-olah Allah berfirman, yang aku dari kalian opo onone, kata orang Jawa.
apa yang ada, bukan rekayasa, bukan ABS. Haram orang yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram meminang, dipinang, melamar, menikah, dinikahkan. Seolah-olah Allah berfirman, wahai manusia, hidup di dunia bukan mikirin birahi semata-mata, masih banyak pekerjaan yang lain. Jadi ini muharamat diharamkan sampai dapat yang tahalul. Kalau sampai tahalul, Anda sudah boleh melanggar lagi. Termasuk yang namanya perempuan, selembar pun rambut jangan kelihatan, walaupun sama perempuan kalau belum tahalul. Jadi inilah muharamat yang semuanya simbol buat kehidupan kita. Bukan hanya wisata hati, jalan-jalan kita ke Mekah, jalan-jalan ke Sari Sitin dan seterusnya, tapi benar-benar kita hanya mengharapkan ridho Allah. Wa timul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah, bukan pengen dipuji oleh manusia yang lain.